Teman, jadi rata-rata tinggi badan dari anak kelas 12A itu nilai paling bawahnya itu 140 sampai 144, terus nilai paling atasnya itu 175 sampai 179. Jadi di bagian FI-nya teman-teman. Jadi tinggi badan 140 sampai 144 itu ada 2 orang, terus baik teman-teman, dapat disimpulkan di sini teman-teman, rata-rata tinggi badan dari anak kelas 12A itu di bagian sini yaitu 155 sampai 159, itu ada 10 orang. Jadi di sini saya akan menjelaskan titik tengah. Titik tengah merupakan hasil dari batas bawah tambah batas atas bagi 2. Oke teman-teman, kali ini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi, yaitu batas bawah, batas atas, dan titik tengah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang frekuensi dengan
titik tengah hasil perkalian yaitu yang menghasilkan FI/XI. Oke teman-teman, langsung saja simak videonya. Baik teman-teman, di kolom pertama itu FI-nya itu ada 2, kemudian XI-nya itu ada 142. Nah, kita kalikan FI/XI ini yaitu 2 dikali 142 yaitu 284. Itu adalah hasil dari FI/XI-nya. Jadi di tahap terakhir ini saya akan menjelaskan bagaimana kita akan mendapatkan nilai rata-rata atau min dari data tinggi badan siswa-siswi kelas 12A. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui dahulu bagaimana rumus untuk mencari min. Nah, jadi rumus untuk mencari min yaitu sigma FI/XI dibagi dengan sigma FI. Nah, cara kita mendapatkan nilai dari sigma FI/XI ini yaitu kita harus menjumlahkan terlebih dahulu total keseluruhan dari kolom FI/XI ini. Nah, total keseluruhan dari angka 284 hingga 354 ini yaitu 4.745 dibagi dengan 30. Nah, 30 ini didapat dari total keseluruhan dari 2 ditambah 1 ditambah 6 seterusnya sampai ditambah dengan 2 yaitu hasilnya 30. Nah, hasil bagi dari 4.745 dibagi dengan 30 yaitu 158,1. Nah, 158,1 ini kita tidak bisa bulatkan menjadi 159 karena angka di belakang koma ini tidak lebih dari 5. Nah, angka di belakang koma ini 1. Nah, jadi di sini kita tidak bisa bulatkan dia menjadi 159, maka kita tetap tulis dia menjadi 158. Nah, teman-teman, 158 ini adalah hasil dari rata-rata tinggi badan siswa-siswi kelas 12A. Jadi berdasarkan hasil data tersebut, maka kami dapat membuat histogram seperti pada gambar di atas. Nah teman-teman, selanjutnya berdasarkan penjelasan pada tabel dan penjelasan cakaran yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, maka di sini kami telah membuat salah satu histogram ya dengan 8 bagan. Nah, 8 bagan ini diambil dari panjang kelas pada tabel yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi tabel histogramnya kami paparkan pada di sini. Nah teman-teman, saya akan menjelaskan. Jadi pada tabel tadi dijelaskan bahwa tinggi badan 140 sampai 144 ditempati oleh 2 orang. Nah pada bagan sini kami telah membuat bagan yaitu 140 sampai 144 dengan batas di atasnya adalah 2 orang yang menandakan bahwa orang yang bertinggi badan 140 sampai 144 adalah 2 orang. Begitu pula selanjutnya. Nah, teman-teman, pada bagan yang kedua yaitu 145 sampai 149, dia itu tingginya itu terhenti pada nomor 1, yang berarti orang yang menempati tinggi pada bagan ini hanya adalah 1 orang. Lalu yang ketiga adalah bagan kisaran 150 sampai 154 dengan tinggi paling atas yaitu 6. Yang berarti pada tinggi 150 sampai 154 ini ditempati oleh 6 orang dari warga kelas 12A. Lalu yang keempat adalah bagan dengan kisaran antara 155 sampai 159 dengan tinggi adalah 10. Nah, yang berarti orang yang bertinggi badan kisaran 155 sampai 159 pada kelas A adalah 10 orang. Lalu bagan yang kelima adalah
kisaran antara 160 sampai 164 dengan tinggi 6. Jadi orang yang menempati tinggi badan ini adalah 6 orang. Lalu selanjutnya tinggi badan kisaran antara 165 sampai 169. Dia terhenti tingginya pada garis 2, yang berarti orang yang menempati tinggi badan antara kisaran 165 sampai 169 adalah 2 orang. Lalu bagan yang ketujuh adalah kisaran antara 170 sampai 174 yang terletak pada garis 1, yang berarti orang yang bertinggi badan 170 sampai 174 adalah 1 orang. Dan yang ketiga dan yang terakhir adalah 175 sampai 179 ya, dengan bagan yaitu 2 orang. Jadi tinggi orang yang memiliki tinggi badan kisaran antara 175 sampai 179 adalah 2 orang. Nah, maka dari itu inilah pembuktian dari tabel frekuensi data kelompok yang telah kami buat sebelumnya, yang kami buktikan dalam bentuk histogram.